Oke, oke. Ini jawaban nggak basa-basi ya. Oke, kita jawabannya agak esensial gitu. Oke, jadi mohon dengarkan ini dengan kesadaran dan keterbukaan gitu. Saya mau mengawali satu hal dulu teman-teman, ibu dan bapak. Satu, Quran itu pedoman bagi manusia. Clear? Kalau saya pakai bahasa Arabnya, ya saya ngutip-ngutip Quran dikit biar kayak pengajian ya, dikit. Kan di Quran tuh ngomong gini, hadza basoirul linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Di situ ada kata-kata nas. Jadi Quran itu didesain untuk nas. Nas itu manusia. Sampai sini clear? Berarti Quran tidak didesain untuk kelompok tertentu. Apalagi di 81 ayat 27, lil alamin. Semuanya. Zikrul lil alamin gitu. Nah, sekarang saya tanya, kalau sequran raya, anggap ini Quran, kalau sequran raya ini untuk manusia, perintah haji ada di sini nggak? Ada dong. Ada di Qurannya nggak? Ada. Nanti teman-teman kalau penasaran, ada di surat 3 ayat 97, jangan lupa, haji diwajibkan untuk manusia. Untuk manusia. Berarti semua manusia disuruh Quran untuk berhaji nggak kira-kira? Ya. Sekarang korelasinya kalau mindset kita haji cuman pergi ke Mekah, nggak semua orang bisa masuk ke situ, betul nggak? Sip ya. Berarti saya bagi dua dulu nih. Ada haji secara syariat, ada haji secara hakikat. Berarti saya balik dulu, ada tawaf secara syariat dan ada tawaf secara hakikat. Jadi nanti kita mengerti bahwa haji itu perjalanan menuju Baitullah. Clear? Nah, contoh. Teman-teman kita tahu lah ya, dalam semua perspektif agama, saya pernah cross passing over ke Christianity. Saya pernah belajar di Vatikan lama lumayan dengan beberapa pastor di situ. Saya masuk ke Brahmacari Vedanta, saya belajar lama di situ. Saya masuk ke Hinduism, saya belajar lama juga di situ. Dan even Tao Te Ching banyak gitu. Semua agama ini, semua kepercayaan ini selalu mengatakan Tuhan itu dekat, betul nggak? Betul nggak? Dalam tradisi Islam mau bicara apa? Satu, surat 57 ayat 3 dan 4 mengatakan gitu. Surat 58 ayat 7 mengatakan gitu. Surat 2 186 mengatakan gitu. 50 ayat 16 dia lebih dekat dari urat leher gitu kira-kira. Pertanyaan saya, kalau Tuhan dekat, perlu jarak nggak menuju dia? Enggak dong. Berarti urusannya bukan kilometer, betul nggak? Berarti kalau sekarang orang pergi ke haji, pergi ke Mekah untuk berhaji, sementara Tuhan nggak perlu jarak, berarti pertanyaannya hajinya bukan itu gitu. Yang lucu lagi, teman-teman tahu arti haji nggak? Haji itu artinya pendatang. Jadi kalau ada orang di Mekah ngomong haji, itu artinya halo pendatang gitu. Kalau perempuan, hajah, halo pendatang perempuan. Jadi agak aneh kalau orang saya dari Jakarta misalnya datang ke Mekah disebut haji, cocok karena saya pendatang di Mekah, betul nggak? Tapi pulang ke Jakarta saya nggak dipanggil haji, marah. Kenapa? Masa balik ke Jakarta, halo pendatang, kan lu orang Jakarta gitu maksudnya. Betul nggak? Nah, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena gelar haji memang famous di kita-kita aja sih sebenarnya. Makanya Nabi Muhammad nggak ada hak di depannya, betul nggak? Nggak ada Haji Muhammad. Bener nggak? Iya, H Muhammad SAW nggak ada. Betul nggak? Nah, berarti gelar cuma ada di mana? Di sini. Nah, udah. Tapi nggak apa-apa sih. Kenapa? Mahal gelar haji. Mahal gelar haji. Gitu. 60 lebih loh. 60 lebih. Ngantrinya lama lagi. 35 tahun. 35 tahun. Dan ini disclaimer-nya panjang nggak apa-apa ya, sedikit ya. Supaya nanti ngerti masuk ke maksudnya apa. Oke. Saya pengen bahas dari hakikatnya dulu, teman-teman. Bahwa dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah tuh mengatakan ini, qalbun mukmin baitullah. Kolbunya si mukmin tuh orang yang beriman ya. Iman itu nggak ada kaitannya sama identitas, nggak ada. Tetapi orang yang berkesadaran dan berpengetahuan itu baitullah ada di sini. Maka secara singkat, perjalanan haji adalah perjalanan meniti ke dalam diri. Titik itu dulu sementara. Sip ya. Makanya diwajibkan untuk seluruh manusia. Maka berjarak, perjalanan ini bukan perjalanan jarak. Contoh-contoh. Kalau sama Tuhan nggak ada jarak, saya selalu menggunakan analogi yang paling gampang, saya ulang-ulang kalau teman-teman sering dengar, jangan bosan gitu. Ada suami istri duduk di kamar sebelahan, dekat nggak jaraknya segini? Dekat, tapi suaminya nge-WhatsApp siapa, istrinya nge-WhatsApp siapa? Jadi jauh nggak? Berarti jarak 1 meter bisa jauh karena yang berbeda adalah kesadarannya. Berarti jarak dengan Tuhan bukan masalah kilometer, bukan masalah geografis, tetapi kesadaran kita. Itu satu.
Sip ya, makanya Tuhan nggak pernah dekat dan dia tidak terletak pada letak geografis, tapi letak kesadaran. Nah, satu, teman-teman, saya tuh sebelum 2005 umroh tuh sering lah. 2005 haji ceritanya, gitu. Dan setiap saya umroh dan waktu itu haji, saya selalu nanya sama mutawif, saya tanya, Yai, kenapa tawaf kok muternya counter clockwise? Kenapa nggak ngikutin clockwise? Jawabannya sederhana, wallahu alam bisawab, udah aja. Udah pokoknya gitu aja. Nah. Saya nanya lagi di tahun berikutnya pas umroh, jawabannya sama. Pas umroh jawabannya sama. Jadi teman-teman, sorry tuh saya sampaikan, mungkin kalau ditelaah 80% sampai 90% orang yang muter-muter nggak ngerti dia ngapain. Karena sibuk dengan bacaan tawafnya. Makanya buku bacaannya jatuh, stres. Aduh, bacaannya jatuh begitu. Nah. Dan itu yang menarik bahwa nggak ada resmi kalau muter-muter baca apa tuh nggak ada sebenarnya. Sip ya. Dan nanti kita ngerti bahwa sebenarnya konteksnya bukan di situ gitu. Dan kita juga penting untuk menyadari ada berdoa dan ada baca doa. Teman-teman lebih sering berdoa, lebih sering baca doa, yang mana? Baca sih bagus ya. Seenggaknya jujur tuh bagus ya. Sip, udah kelihatan lah, udah kelihatan. Nah. Karena berdoa itu terhubung kalau baca doa membunyikan. Nah, satu mas, karena kita ngomongin tawaf dulu ya. Tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Sorry ya, saya mau jump to conclusion supaya kayak film ini langsung ke endingnya. Maaf banget ya. Inti orang berhaji secara hakikat, satu, menjalin keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ini saya pernah cerita ini ke manasik haji, apa urusannya gitu. Karena maaf ya, ketika kita tawaf, sa'i, umroh, haji tapi tidak membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, nonsens saja. Kenapa? Satu, kita tahu bahwa ada perspektif innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kenapa tawaf counter clockwise untuk mengingatkan kembali gitu. Itu satu. Ingat ya, kamu kembali. Dan 7 ini sebenarnya ngomongin 7 lapis langit, 7 lapis kesadaran gitu kira-kira. Dan itu panjang lah ceritanya. Tapi seenggaknya si 7 ini mengingatkan software kita, hardware kita, PPH, LTKK, pendengaran, penglihatan, hati, lidah, tangan, kaki, kulit. Dah, 7 ini dijaga baik-baik, aman aja. Makanya 7 selalu menjadi sesuatu yang penting gitu. Anyway. Jadi counter clockwise itu mau mengingatkan kamu jangan lupa pulang. Karena yang namanya melawan arah jarum jam berarti disuruh kembali gitu. Itu satu. Kenapa dimulai dari Hajar Aswad? Satu poin. Siapapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Makanya maaf ya, kenapa Nabi Muhammad mengajarkan ngecup Hajar Aswad? Maksudnya bukan nyium batu, cintailah ibumu gitu. Jadi kalau datang ke sana ngecup Hajar Aswad, pulang sama ibunya berantem mulu, abis gitu ngecup Hajar Aswadnya bayar lagi gitu ya. Bayar loh sekarang. Saya pernah ya, woi haji ngecup. Oh, saya tuh amazed banget. Ya Allah, engkau baik banget orang-orang di sini gitu. Tahunya begitu masuk gini diikutin sampai hotel. Mas, tadi ngecup saya anterin, ini saya minta 1.000 real katanya, gimana coba? Jadi sekarang orang ngecup si Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, lupa hakikatnya bahwa Hajar Aswad itu simbol dari Siti Hajar. Jangan lupa ya, di tempat kita tawaf itu ada 3 poin penting. Hijr Ismail, Makom Ibrahim, Hajar Aswad. Ibrahim, Ismail, Siti Hajar. Ibu, bapak, anak. Jadi sebenarnya ngomongin muter ini cuman mau bicara bahwa perbaiki hubungan pasangan, anak, relationship dalam keluarga, contohlah keluarga Ibrahim gitu kira-kira. Itu satu mas. Jadi kenapa dimulai dari Hajar Aswad? Kenapa? Karena kalian semua pasti datang dari ibu. Saya komain ya. Ini jam berapa ya? Masih 5 menit lagi ini boleh ya? Nah, takut abis ini ada. Kenapa? Sampai pagi kan? Nggak bisa dong sampai pagi. Gini, teman-teman ibu bapak, sorry to say. Ada hal yang penting untuk kita sadar dalam sebuah historical kehebatan Rasulullah SAW. Karena sorry to say, salah satu tugas besar Nabi Muhammad yang paling berat pada saat itu adalah melakukan kesetaraan gender.
Karena pada saat itu perempuan tidak disebut dan tidak disangka dan tidak dihargai sebagai manusia. Itu satu. Jangan lupa pada saat itu semua kekuatan patriarki itu tinggi banget. Maka orang Arab pada saat itu kalau punya anak perempuan dibunuh loh. Kenapa? Ini bukan manusia gitu. Clear ya? Makanya kenapa dia mengagungkan seorang perempuan, seorang ibu, karena kenapa? Untuk mengingatkan, hai masyarakat Arab, ini perempuan manusia juga. Makanya kalau teman-teman di Quran, kenapa selalu ada kata-kata hai laki-laki dan perempuan, betul nggak? Iya. Kenapa kalau udah manusia ya udah aja nggak usah ada laki-laki perempuan lagi? Karena salah satu visi misi besar Nabi Muhammad adalah melakukan kesetaraan gender. Kenapa? Mengangkat derajat perempuan gitu kira-kira. Maka wajar dong ketika Nabi Muhammad memberikan contoh bahwa cium tuh Hajar Aswad, kecup tuh Hajar Aswad untuk apa? Ibumu adalah perempuan dan perempuan adalah manusia gitu kira-kira. Dan itu luar biasa banget sih. Sebenarnya nanti ini relate sama hijab sih. Itu relate banget sih sebenarnya. Anyway, nah jadi Mas, tawaf sekali lagi itu mengingatkan kita untuk pulang. Mengingatkan kita untuk bahwa kita adalah orang atau kita adalah siapapun yang hadir dari rahim seorang ibu. Maka ngecup Hajar Aswad adalah bukti kita berbakti kepada ibu, itu satu. Maka bakti kita sama ibu, contohlah Ismail. Teman-teman tahu arti Ismail? Ismail itu dari kata sam'a. Sam'a itu artinya mau mendengarkan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik, lebih banyak mendengarkan daripada bicara gitu maksudnya. Artinya apa? Milikilah skill mendengarkan, karena dengan mendengarkan kita bisa mengerti. Maka di situ disebut makom Ibrahim. Makom bukan makam loh ya. Makam tempat orang mati, makom itu level namanya. Itu sumber, rahim itu kasih sayang. Jadi sumber kasih sayang ketika kamu melihat segala sesuatu bentuknya ibu dan kamu mau mendengarkan, di situ kita akan masuk ke level tawaf. Maka kalau kita udah di level itu, semuanya ihram, tidak ada identitas di situ, semuanya hanya manusia gitu kira-kira. Gitu Mas sementara. Ya, jadi saya balik dulu kalau ngomongin itu, karena ini bisa panjang banget nih gitu ya, bisa beberapa layer gitu. Tetapi intinya kenapa nanti di situ ada tawaf, kenapa di situ nanti ada sa'i, tapi poin intinya di situ ada wukuf. Pada dasarnya adalah bagaimana kita masuk ke dalam kesadaran untuk meniti ke dalam diri gitu. Nah jadi kembali teman-teman ibu dan bapak, mungkin kalau kembali ke pertanyaan, sorry ya agak belok ke kanan ke kiri, saya balik dulu ke inti. Apa sih hakikat tawaf? Tawaf adalah kembali. Jangan lupa untuk kembali, jangan lupa contoh-contoh. Teman-teman kita main ke wilayah atau ke daerah yang bukan tempat asal kita. Contoh-contoh. Teman-teman orang Surabaya main ke tempat saya ke Bandung. Bawa baju 10 koper nggak? Mainnya cuma 2 hari misalnya. Bawa baju 10 koper nggak? Kenapa? Karena cuman, jadi kalau sekarang baju kita sobek-sobek, bajunya nggak banyak, bajunya nggak bagus-bagus amat, jangan lupa kita cuman outbound sebentar ke sini karena kita akan pulang ke rumah sejati kita, gitu kira-kira. Maka jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang, itu poinnya. Gitu Mas, kira-kira. Sip? Oke. Oke, teman-teman. Oke. Ya, itu diam-diam tuh kayak ngerti gitu ya. Kira-kira sederhana gitu Mas. Nanti nonton yang jam 8 tayang ini itu agak lebih esensial sih.